Ya, pemerintah Indonesia tentu berupaya untuk mengevakuasi warga negara Indonesia yang berada di wilayah konflik di jalur Gaza Palestina. Kita sudah bergabung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Lebanon, Pak Hajrianto Tohari, yang ada di Beirut, Lebanon. Saya akan langsung sapa. Selamat sore waktu Jakarta, Pak Hajrianto. Ya, selamat siang waktu Beirut, Mbak Baik. Mei. Terima kasih banyak Bapak sudah berkenan untuk kita berdialog pada sore hari ini. Yang ingin kami perbarui terlebih dahulu datanya terakhir, ada berapa kemudian warga negara Indonesia ini yang berada di sekitar wilayah Israel dan juga Palestina, dan bagaimana ini upaya evakuasinya Pak? Karena sudah ada arahan untuk evakuasi pula Pak. Silakan. Ya, ada beberapa negara yang berbatasan langsung dengan Israel, yaitu Lebanon, Suriah, Jordania, dan Mesir. Ya. Di masing-masing negara tersebut banyak warga negara Indonesia. Ya, jumlahnya tentu berbeda-beda. Nah, yang saya memiliki data secara numerikal tentu saja Lebanon. Ya. Lebanon berbatasan langsung dengan Israel, ya, dengan Palestina. Jaraknya dari perbatasan ke Gaza itu hanya sekitar 140 km ya, dari perbatasan Lebanon dan Palestina. 4 pasukan pemelihara perdamaian Indonesia atau kontingen Garuda bermarkas besar di Indobat dan Nakura serta sekitarnya, berjumlah sekitar 1.200 tentara nasional Indonesia yang bertugas sebagai pasukan pemelihara perdamaian di sana. Nah, tentu saja warga negara Indonesia di Lebanon itu yang paling berpotensi untuk terkena dampak dari perang yang terjadi di Gaza adalah warga negara Indonesia yang tinggal di daerah perbatasan seperti di Nabatie, di Marjayun. Bahkan ada satu keluarga warga negara Indonesia yang tinggal di Sheba. Itu 5 orang warga negara Indonesia yang tinggal di Sheba. Bahkan seperti diketahui salah satu daerah pertanian di Sheba atau Sheba Farm itu sampai sekarang merupakan wilayah Lebanon yang diduduki oleh Israel. Baik. Itu. Pak Dubes. Nah, jika ya, Baik. ya, saya tambahkan sedikit dulu, jika sampai terjadi perluasan peperangan, tentu saja akan berdampak ke warga negara Indonesia di Lebanon. Karena itu kita sedang mempersiapkan kemungkinan dilakukannya evakuasi, tetapi setidaknya sampai hari ini kita sudah menyusun contingency plan bagi upaya-upaya pengamanan dan penyelamatan jika eskalasi semakin terus meningkat sampai ke negara-negara tetangga, terutama Lebanon. Pak Hajrianto, kita tahu bahwa Lebanon ini kan berbatasan langsung dengan negara-negara tersebut dan menjadi juga salah satu akses ya untuk jalur evakuasi melalui darat begitu. Sejauh ini bentuk koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengevakuasi terutama warga negara Indonesia yang berada di Israel maupun Palestina seperti apa Pak Hajrianto? Ya, saya rasa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia telah mengambil langkah cepat, bahkan pada hari pertama terjadinya perang di Gaza dan sekitarnya, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia segera membentuk sebuah grup WA, ya, WhatsApp yang terdiri dipimpin oleh Ibu Menlu sendiri dengan 4 duta besar
negara yang bertetangga berbatasan dengan Israel, Baik. yaitu Lebanon, Jordan, Suriah, dan Mesir, juga Dirjen Asia Pasifik, Direktur Timur Tengah Kemlu, dan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia. Kami segera melakukan koordinasi dengan cepat, dan salah satu kemungkinan, salah satu alternatif jika dilakukan evakuasi melalui darat itu adalah ke Suriah atau ke Lebanon. Baik. Dan tentu saja Yordan itu sangat-sangat dekat, sehingga ketika kemungkinan terjadinya eskalasi meluas itu yang pertama-tama tentu saja akan ke wilayah Yordan, dan karena itu maka Lebanon menjadi alternatif untuk menjadi rute bagi dilakukannya kemungkinan evakuasi tersebut. Baik, sejauh ini apakah sudah ada yang dievakuasi menggunakan rencana yang tadi Pak Hajrianto sampaikan? Kalau memang belum, nanti ke depannya teknisnya mulai kapan evakuasi akan dilakukan, dan bagaimana kesiapan di Lebanon sendiri, Pak, untuk kemudian menerima para warga negara Indonesia yang sudah dievakuasi nantinya? Seperti apa, Bapak? Ya, seperti kita ketahui bahwa 4 negara yang berbatasan dengan Israel itu ada 2 negara yang sudah memiliki hubungan diplomatik, yaitu Mesir dan Yordan. Sementara Lebanon dan Suriah ini masih dalam suasana, boleh dikatakan suasana perang ya dengan Israel. Namun demikian, sampai hari ini tanda-tanda meluasnya peperangan tersebut sampai ke Lebanon itu belum tampak, dan bahkan Menteri Luar Negeri Lebanon menyatakan tidak akan ikut dalam peperangan tersebut. Bahkan juga Hizbullah, salah satu kekuatan yang cukup kuat di Lebanon, menyatakan hal serupa. Maka dari itu KBRI Beirut baru pada tingkat memberikan himbauan kepada warga negara Indonesia, terutama yang berada di perbatasan. Ada 13 warga negara Indonesia untuk waspada dan diminta untuk menyingkir, mengantisipasi segala kemungkinan terjadinya perluasan peperangan. Bahkan KBRI Beirut juga sudah mempersiapkan shelter untuk penampungan warga negara Indonesia, baik yang datang dari wilayah perbatasan Lebanon maupun kemungkinan warga negara Indonesia yang berada di Palestina, termasuk di dalamnya di Yordania yang sangat dekat dengan tempat terjadinya konflik atau peperangan. Baik. Kami siap dari sudut infrastruktur, tempat, maupun logistik, dan itu sudah kami persiapkan. Bahkan besok kita juga akan melakukan koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia yang juga akan dihadiri oleh Atase Pertahanan Indonesia yang berada di Kairo, yang wilayah cakupan tugasnya meliputi Lebanon dan Jordan. Baik, kita masih akan tunggu dan update terus nanti prosesnya seperti apa, Pak. Jika memang nanti evakuasi dilaksanakan, semoga berjalan dengan lancar, termasuk diantaranya suplai logistik ya kepada keluarga kita yang ada atau warga negara Indonesia yang ada di daerah-daerah konflik tersebut. Terima kasih banyak atas informasinya. Sudah bergabung bersama kami Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Lebanon, Pak Hajrianto Tohari, yang langsung bergabung dari Beirut, Lebanon. Terima kasih, Pak. Mbak Di, sama-sama. Terima kasih. Selamat siang. Selamat sore waktu Jakarta.